Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Nah ini wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Namanya sayyid itu man sada fi qaumihi, ya, yang jadi pemimpin atau yang dimuliakan kaumnya. Atau man kasura sawaduhu, yang banyak pengikutnya, banyak tentaranya. Atau man tafza ilaihin nasu inda syadaid, ya, jadi rujukan manusia ketika dalam kesusahan. Awil halim alladzi la yastafizuhu ghadab, atau yang santun, ya, yang tidak mengalahkan rasa marahnya, tidak bisa mengalahkan kesantunannya. Lah itu semuanya terkumpul semuanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ini ada tambahan kalimat sayyidina itu kan, ya, solawat, dalam solawat atau di dalam solat, di luar solat, azan dan sebagainya. Bagaimana ini, ya, solawat kok ada tambahan sayyidinanya? Nah ini, ya, ulama mengatakan boleh, ya, boleh menambah kalimat sayyidina. Dalilnya mana? Nah, ini dalilnya kita ambil dulu dari Al-Qur'an di dalam fi haqqi sayyidina Yahya itu kan, ya. Disebutkan bahwasanya fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan. Nah ini wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Nah, ini ada kalimat sayyidina Yahya, ya. Itu Sayyidina Yahya saja sayyid, ini apalagi sayyidul awalin wal akhirin, ya, Sayyidina Muhammad SAW. Itu dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran. Kemudian yang kedua dalil dari hadis banyak, ya, seperti ana sayyidu waladi Adam wala fakhr yaumal qiyamah wala fakhr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah ini sayyid, ya, pemimpin anak cucu Adam wala fakhr, dan ini bukan termasuk bab kesombongan, emang pemimpin, ya, baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan, ya. Kemudian juga disebutkan di dalam Sayyidina Hasan, inabni hadza sayyid, bahasanya cucuku ini adalah sayyid, pemimpin nanti, ya. Yang kemudian juga Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwasanya sayyiduna a'taqa sayyidana. Jadi kata Sayyidina Umar, Sayyiduna dimaksud di sini adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Sayyidina Bilal, ya. Nah, itu dalil-dalil diperbolehkannya menambahkan kalimat Sayyidina di dalam sholat ataupun di luar sholat, dalam azan dan lainnya. Pokoknya kalimat sholawat ditambahin Sayyidina, nah, itu diperbolehkan. Kemudian adapun innama sayyidu Allah, ya, sayyid itu hanya Allah. Nah, ini maksudnya sayyid secara mutlak. Sayyid secara mutlak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adapun hadis bahwasanya la tusayyiduni fi sholatikum. La tusayyiduni fi sholatikum. Bahwasanya hadis tidak boleh, ya, menambahi kalimat sayyid di dalam sholat kalian. Nah, ini ulama mengatakan bahwasanya yang pertama hadis ini adalah hadis palsu, ya, nggak ada asalnya, hadisnya palsu, ya. Kemudian juga ini bertentangan dengan bahasa Arab. Rasulullah kan paling fasih, ya. Kemudian kok ini kalimatnya la tusayyiduni gitu kan. Kemudian padahal kalimat sada yaitu yasudu, ya, bukan sada yasidu. Jadi yang benar adalah la tusawwiduni gitu kan, bukan la tusayyiduni. Nah, ini salah dalam bahasa, ya. Kemudian juga ada pun hadis yang melarang bahwasanya la tatruni kama atra'atin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh la tatruni. Enggak boleh memujiku berlebihan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang Nasrani memuji Sayyidina Isa. Ya, bagaimana ini pujian orang Nasrani ke Sayyidina Isa? Pujian orang Nasrani kepada Sayyidina Isa yaitu menganggap Sayyidina Isa ini Tuhan. Lah itu yang tidak boleh. Nah, kalau muji nggak sampai menganggap Rasulullah sebagai Tuhan, ya nggak apa-apa, ya. Apalagi tambahan kalimat sayyid, ya. Jadi yang dilarang ini kita tidak boleh melakukan apa yang orang Nasrani lakukan, ya. Orang Nasrani kan menjadikan Sayyidina Isa sebagai Tuhan. Lah itu kita tidak boleh, ya. Hadis-hadis seperti itu. Jadi diperbolehkan mengucapkan atau menambah kalimat Sayyidina, ada dalil-dalilnya. Kemudian juga dalil-dalil tadi itu, ya, bukan nggak sesuai gitu, ya. Kemudian yang kedua ini termasuk adab, ya, masuk adab. Kan
di dalam hadis nggak ada tambahan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lah kita kan ada tambahan Sayyidina Muhammad ya gitu kan. Lah ini bagaimana? Ini termasuk adab kata ulama. Adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian adab ini lebih didahulukan atau syariat lebih didahulukan? Itu kan. Syariatnya kan emang yang ada di dalam hadis nggak ada kalimat Sayyidinanya. Tapi secara adab ada kalimat Sayyidinanya. Ini mana yang didahulukan? Apakah kita mengikuti sunnah atau lebih mengikuti adab? Mana yang didahulukan? Ulama mengatakan bahwasanya mendahulukan adab di sini dengan Rasulullah SAW lebih didahulukan daripada mengikuti sunnah Nabi, mengikuti syariat itu tersendiri. Oh, kok bisa ini ya? Adab lebih didahulukan daripada syariat ini. Dalilnya mana? Ini dalilnya bahasanya ulama menyebutkan yaitu di dalam kisah Sulh Hudaybiyah. Dalam Sulh Hudaybiyah ini Rasulullah memanggil damai dengan Suhail ya bin Amr. Memanggil penulisnya Rasulullah Sayyidina Ali. Ya Ali uktub bismillahirrahmanirrahim. Wahai Sayyidina Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, saya nggak tahu nih ar-rahmanirrahim. Uktub bismika Allahumma gitu kan. Kata Rasulullah, hapuslah Sayyidina Ali, tulislah bismika Allahumma. Kemudian ini yang ditulis oleh, maksudnya yang diperjanjikan oleh Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kata Suhail, kalau kita mengakui engkau ini ada Rasulullah, ya kami tidak akan melarang engkau masuk ke kota Mekah gitu kan. Hapus katanya, kata Rasulullah. Suruh hapus. Kalimat Rasulullah suruh hapus. Kata Sayyidina Ali, la amhuha abadan ya Rasulullah. Saya enggak mau katanya menghapusnya. Selamanya enggak mau. Nah, ini kan perintah dari Rasulullah. Umhu ya Ali, suruh menghapus kalimat Rasulullah. Sayyidina Ali enggak mau ya, karena adab ya. Harusnya kan ini kalau mendahulukan syariat, perintah dari Rasulullah wajib itu ya. Tapi Sayyidina Ali nggak mau ya. Meskipun demikian Rasulullah tidak mencela Sayyidina Ali. Bahkan di dalam hadis yang lain berkata bahwasanya bersabda an-nadharu ila wajhi Ali ibadah. Melihat kepada wajahnya Sayyidina Ali itu ibadah. Nah ini ya, melihat kepada wajahnya Sayyidina Ali ibadah. Masya Allah ya. Melihat ke wajahnya Sayyidina Ali adalah ibadah. Kemudian juga kisah Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi imam ya, ketika mau wafatnya Rasulullah, itu Sayyidina Abu Bakar suruh jadi imam. Pas Rasulullah datang, Sayyidina Abu Bakar mundur, ta'akhir mundur. Kata Rasulullah, makanak ya Abu Bakar, makanak yakni usbut makanak, suruh tetap di tempatnya. Tapi fa'aba, enggan Sayyidina Abu Bakar enggak mau diam di tempatnya, mundur ya, tetap mundur. Setelah selesai sholat ditanya, kenapa katanya enggak nurut gitu ketika aku perintahkan, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ya maka nali ibni Abi Quhafan yataqaddam baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak pantas lah saya di depannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi ini kan ada perintah tuh, maka anak suruh tetap diam di tempatnya ya, Sayyidina Abu Bakar, tapi tetap mundur ya karena adab. Nah ini bahasanya ulama mengatakan bahasanya adab itu lebih utama daripada syariat di dalam beberapa tempat ya, diantaranya dalam masalah Sayyidina ini. Jadi Sayyidina kan emang yang warid hadisnya nggak ada lafaz Sayyidinanya, terus ditambahin Sayyidina itu termasuk adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik.